Lensa Zeiss seharga 13 juta atau lensa Viltrox seharga 6 jutaan. Pembahasan yang menarik karena kalian akan kaget siapa yang menang. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit compare antara lensa Zeiss ini 12mm f2.8 dengan Viltrox 13mm f1.4. Jadi agak beda ya, vokalnya agak beda 1 mm doang dan bukaannya berbeda agak jauh sebenarnya. Apalagi kalau kita berbicara soal harganya. Nah, awalnya gue pengen bahas ini, awal gue kepikiran gara-gara gue nonton videonya si Kamera Conspiracies. Dia membandingkan kedua lensa ini dan dia bilang kalau Viltrox adalah pemenangnya. Dan menurut gue itu adalah pembahasan yang menarik juga buat kita angkat. Karena kita punya keduanya juga. Karena memang gue pribadi dan begitu juga di SF Media sebenarnya kita suka banget dengan karakter lensa wide yang fast lens gitu ya, yang bukaannya gede. Dan dulu opsi Viltrox ini baru nongol di tahun inilah gitu, tahun ini agak tengah-tengah. Dan dulu opsinya cuma ada si Zeiss ini, karena Fuji juga kan sebelumnya belum membuka mountingnya ya. Jadi yang punya lisensi buat bikin X-mount itu cuma si Zeiss dengan Zeiss Towit 12mm f2.8. Jadi dulu gue sempet beli dan gue setuju sama Kamera Conspiracy. Sekarang setelah nongol Viltrox 13mm f1.4 ini, gue merasa lensa Zeiss yang harganya 2 kali lipat lebih mahal dari si Viltrox ini berada di posisi yang sulit gitu, berada di posisi yang ternyata dia kalah. Jadi gue beli lensa Zeiss ini sebenarnya bekas. Kalau kalian ngikutin ya, kita videonya tuh dari yang setupnya kayaknya belum ada lemari ini deh, masih yang polos banget karena kita belum ada budget buat ngedekor. Cuman gue ngambil lensa Zeiss ini karena gue nemu di Tokopedia tuh ada yang jual bekas murah. Kalau nggak salah gue beli tuh di sekitar 7 jutaan. Dari harga barunya itu sekarang 13 jutaan. Dan kalian bisa lihat perbedaannya sih dari fisik udah kelihatan ya. Memang si Zeiss ini lebih compact, cuman nih kayaknya gelap di gua. Nah gini ya, Zeiss lebih compact, si Viltrox lebih gede. Cuman secara angka juga si Viltrox menang ya. Secara angka mungkin wide menang Zeiss, tapi menangnya by 1 mm doang. Tapi dari bukaan 2.8 di Zeiss, Viltrox jauh di 1.4. Begitu juga di performanya. Karena performanya sangat disayangkan, Zeiss ternyata kalah gitu ya. Kalau kita berbicara image quality mungkin a whole different topic gitu. Karena gue sih tetap yakin Zeiss akan memberikan gambar yang lebih superior gitu. Kualitas optiknya. Cuman performa pengaruhnya cukup besar juga. Karena gini, sejarahnya sih cukup menarik. Kita juga bukan pengguna baru Viltrox ya. Kita udah pakai Viltrox lumayan lama. Dan Viltrox itu selalu identik sebagai, kita ada satu lagi, cuma backcapnya nggak ada. Jadi dia tetap stay di lensa gitu kan. Kita nggak bisa buat tunjukin di sini. Cuman Viltrox itu dikenal sebagai opsi low budget aja, opsi murah. Kenapa? Karena dia menawarkan angka yang menarik. Kayak di sini 23mm, 56mm, f1.4 dengan harga yang cukup budget gitu. Harga-harga 4 juta sampai 6 jutaan. Dan dengan harga tersebut kalian udah dapat lensa fix 1.4. Cuman memang image quality-nya dari dulu nggak terlalu bersaing dengan lensa-lensa native, dengan opsi-opsinya Zeiss gitu kan. Memang nggak begitu bagus image quality-nya. Dia banyak mengalami chromatic aberration, minimum focus distance-nya jauh. Begitu juga kalau kita menghadap ke matahari, bias washout warnanya tuh jadi merah gitu, jadi agak kemerahan dan memang kurang bagus. Cuman kita tetap pakai karena opsi murah gitu, opsi budget untuk mendapatkan karakter gambar yang kita suka. Tapi hal tersebut berubah, sangat berubah di 13mm f1.4 ini. Kenapa? Karena ya selain dia opsi budget gitu kan, opsi budget, autofocus, murah, harga 6 jutaan, wide 13mm f1.4, tapi dia udah membawa image quality yang jauh lebih improve dari Viltrox sebelumnya. Begitu juga dia udah punya minimum focus distance yang lebih deket, sehingga bisa menghasilkan gambar yang menurut gue tuh lebih imersif, lebih pop out
dari backgroundnya gitu. Kalau kita ngambil dengan lensa wide, kita objeknya deket, dia lebih pop out banget. Gua suka banget. Nah, kenapa sih Zeiss kalah? Karena Zeiss sampai sekarang itu dia autofokusnya nggak ngadu. Oke, dia awal gua beli memang di firmware awalnya autofokusnya lari-larian. Terus gua update firmware waktu itu, ada videonya juga kita update firmware. Lalu autofokusnya jadi lebih ngikut, nempel, cakep, cuman secara hardware, motor fokusnya berisik banget dan nggak capable buat dipakai vlogging sebagai lensa utama. Dan di situ si Viltrox menang. Belum lagi dengan bukaan yang lebih gede, low light-nya Viltrox menang. Begitu lagi dengan bukaan lebih gede juga, bokehnya si Viltrox menang gitu. Jadi agak susah sekarang posisi Zeiss ini untuk bersaing dengan opsi si Viltrox ini. Belum lagi kalau kita berbicara ganteng, si Zeiss ganteng, cuman karakternya memang lebih masuk si Viltrox ini, khas dengan Fujifilm yang terkesan analog gitu ya. Dari yang lama juga begitu, cuman yang lama kan kecil-kecil ya lensanya. Dan kalian bisa, mungkin di sini gue sekalian contohin aja nih, gue ada Fujifilm X-H2S. Kita pakai lensa Zeiss-nya. Ini harusnya dia udah mode continuous focus sih. Kalian lihat, kalau dia lagi ngatur fokus, bukan lihat, denger. Dan itu masalah hardware. Nggak bisa dihilangin dari firmware update atau semacamnya gitu. Masalah hardware. Dan belakangan sih ring fokusnya ya, seingat gue SK. Kita kan ring fokusnya di 2.8 tuh dia suka tiba-tiba jadi auto ya si Zeiss ini. Ya kalau itu mungkin faktor umur, faktor udah dipakai dengan jorok juga di ST Media gitu kan, naruh sembarangan apa segala macam. Cuman dari segi performa dia masih fit dan fitnya ya begini. Buat vlogging gue nggak begitu suka. Sedangkan kalau kita pakai Viltrox, gantengnya lebih ya. Karena emang masuk gitu temanya. Langsung lebih terang, luar biasa. Coba sayangnya gue nggak ngerekam di sini, tapi ya nggak apa-apa nih buat nyontoin aja. Dan ini masih sama, autofokusnya nggak gue ubah-ubah. Autofokusnya cepet dan silent gitu. Otomatis buat penggunaan video berbagai jenis kebutuhan lebih pas gitu. Dan dengan wide-nya gue suka gitu kan, 13 mm, beda 1 mm doang dengan ini, nggak terlalu masalah. Wide-nya gue suka, bukaannya malah lebih gede di 1.4, so dia jelas pemenang telak di sini gitu ya. Jadi ya paling itu aja sih, gue cuma pengen bahas lanjutan aja dari kamera konspirasi. Dan buat kalian yang mungkin masih nyari-nyari, apalagi kan konsep kalau kita berbicara soal brand, ya Zeiss jelas brand yang lebih besar gitu. Dan mungkin nanti ada orang yang lagi consider nyari lensa wide dengan bukaan lumayan gede buat Fujifilm, terus mereka, aduh Viltrox brand kurang gitu kan, terus Zeiss lebih ini, worth it kali ya dengan harga lebih mahal. Sayangnya di sini gue akan menyampaikan ke kalian, enggak. Viltrox menang dan Zeiss ini udah lama ada di dry box di luar. Kalian juga pasti udah jarang lihat dia jadi pajangan di belakang. Dan kita selalu pakai si Viltrox 13 mm f1.4 ini karena worth it banget. Dan ya, itu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi tambahan buat teman-teman semua. Apalagi teman-teman pengguna Fujifilm yang gue yakin makin banyak karena opsi Fuji makin menggoda gitu ya. Dan ya, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Kalau mau beli lensa Viltrox ini ada di deskripsi ya, pakai link kita gitu. Sama buat Sony juga ada, jadi yang pakai Sony boleh juga ambil. Lensanya tetap recommended banget.